Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang perintah melaksanakan amanah. Kemudian sekarang babu tahrimiz zulmi wal amri biraddil mazalim. Sekarang bab menerangkan haram melakukan kezaliman dan perintah menolak terjadinya kezaliman. Zalim itu apa? Dalam bahasanya adalah meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Itu zalim secara bahasa. Kalau secara syar'an tasarrufu haqqin li ghairihi bi ghairi haqqin, melakukan perkara yang hak kepada orang lain dengan cara yang tidak benar. Intinya zalim itu tidak membuat orang lain tidak enak, itu namanya zalim. Entah membuat tidak enaknya kepada orang lain atau tidak enaknya kepada diri sendiri. Contoh kalau membuat tidak enak ke orang lain, contoh ya, biar kita ini paham betul. Menghidupkan salon ketika hajatan, ini umpama, ini contoh hajatan. 24 jam itu terus-terusan, keras terus, gak ada kalemnya belas ya. Sampai ke atas jam 10 malam masih keras. Nah, ini zalim ini sudah. Karena membuat orang lain tidak nyaman, anggaplah berpeken ya. Ini contoh. Contoh lain zalim itu juga knalpot ya, knalpot brong itu. Tahu-tahu di belokan atau di jalan lurus keras sekali. Wah itu. Kan telinganya orang tidak enak itu. Berpeken ya, mau tak nyaman orang lain, ini zalim juga ya. Atau sikap kita, bicara kita, sudah tahu kita ini kalau kita bicara ini orang lain itu tidak enak, sudah tahu, diteruskan, ini zalim. Ini zalim. Atau sikap kita, tahu kalau sikap kita ini sudah membuat orang lain tidak enak, malu mamanya, membuat orang lain malu, diteruskan, ini juga zalim. Ada juga kalau berhubungan dengan bisnis, jualan umpamanya, dikurangi timbangannya. Beras yang mestinya 1 kilo pas, kurang 1 on. Kelihatannya memang walaupun kurang 1 on itu kan kelihatannya tetap 1 kilo kelihatannya. Tapi kalau ditimbang kurang 1 on, ini zalim dalam jual beli. Atau binatang kita atau barang kita yang miliki, apakah itu pohon, apakah itu kendaraan atau binatang kita, mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak enak, itu juga zalim. Atau ceramah ya, ceramah agama. Sudah tahu kita ini kalau ceramah membuat orang lain tidak enak, ya sudah tahu, diteruskan saja ya, diteruskan aja. Umpamanya nyindir yang tidak ada manfaatnya, memang ingin mempermalukan jamaahnya umpamanya, ya zalim juga. Tapi kalau umpamanya membuat jamaahnya itu tidak enak bukan karena ingin mempermalukan, tapi memang itu ada hadisnya, ada Al-Qur'annya umpamanya, ya ndak apa-apa, ndak zalim. Ini maksudnya membuat orang lain itu bukan untuk lebih baik. Jadi dipermalukan oleh si penceramah umpamanya, ya petodus ya. Ini juga zalim ya, sama saja ya. Sama saja. Banyak ya zalim itu. Jadi kita melakukan kezaliman ini haram hukumnya. Allah sendiri, inni haramtu zulma li nafsi. Allah Ta'ala juga mengharamkan kepada dirinya untuk berbuat zalim. Banyak sekali zalim ini. Pokoknya kalau membuat orang lain tidak enak itu zalim sudah. Menghancurkan barangnya orang, atau mengantam ngelempar batu ke gendengnya orang, nah, itu zalim.
Ini zalim kepada orang lain itu sudah pasti zalim kepada diri sendiri. Karena apa? Membuat orang lain tidak enak. Ini di dunia, di akhirat kita juga akan menjadi tidak enak, menjadi mendapatkan balasan atas kezalimannya. Kalau yang zalim kepada diri sendiri ada. Apa contohnya? Meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Itu semuanya yang berhubungan dengan kewajiban, berhubungan dengan Allah, ini namanya zalim pada dirinya sendiri, hanya kepada dirinya sendiri, tapi tidak tidak membuat zalim kepada orang lain. Karena apa? Karena meninggalkan sholat, meninggalkan perintah dari Allah itu akan mendapatkan siksaan api neraka. Ini berarti zalim membuat diri kita sendiri tidak enak. Tapi kalau zalim kepada orang lain, berhubungan dengan orang lain, berarti zalimnya dua. Zalim kepada orang lain, zalim juga kepada diri sendiri. Kenapa? Kalau zalim kepada orang lain membuat orang lain tidak nyaman, ya itu sudah zalim kepada orang lain. Kepada diri kita, ya dapat dosa, nanti masuk neraka, membuat diri kita tidak enak. Zalim ya. Banyak kita ini melakukan kezaliman, cuman kadang tidak menyadari. Yang menyadari sebenarnya cuman karena pegel ya, males, pegel, inilah begitu. Panois, acur, nah gitu. Ingat ya, begini ini juga zalim. Pokoknya juga di antara zalim adalah barang kita, mobil kita, sepeda motor kita, hewan kita, piaraan kita, pohon yang kita miliki. Kalau sudah membuat orang lain tidak enak, itu namanya zalim. Siapa saja, walaupun juga speaker di masjid, umpamanya darusan sampai jam 12 malam, orang itu berpeken ya, mengganggu orang yang tidur, umpamanya juga zalim ya, zalim juga. Jangan dikira hataman darusan bulan puasa, walaupun tidak bulan puasa, kalau sampai jam 11, 12 sampai membuat orang terganggu, zalim juga ya. Zalim, jangan dikira itu baik ya, zalim juga. Saya bicara tidak pilih kasih, semuanya pokoknya kalau membuat orang lain membuat tidak enak secara wajar ya zalim juga. Jangan kemudian siang-siang kok ada hataman saya berbeken. Nah, ini bukan tidak wajar, ini wajar, cuman dia aja gak suka kepada suara ngaji gitu aja. Jadi yang wajar maksudnya, tidak melampaui batas. Qala Allah Ta'ala ma lizzalimin min hamim wala syafi'i yuta'. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sanak famili yang dekat dan penolong yang bisa diikuti bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang zalim itu sangat dibenci ya. Siapapun sanak famili, saudara, tretan atau teman kita itu juga semuanya nggak suka sama orang zalim itu. Coba wes rasakan. Kalau ada orang sikapnya atau perkataannya atau yang dimilikinya mengganggu kepada orang lain, mesti orang lain itu malas kumpul itu, malas. Kalaupun terpaksa kumpul, dia terpaksa. Wah, itu kalau ngomong, isu kamu, malas. Ini menurut Al-Quran. Jadi tidak ada famili yang ingin dekat kepada orang-orang yang zalim. Jangankan orang biasa, umpamanya pemerintah zalim, umpamanya kepada rakyatnya, juga rakyat nggak suka itu, nggak suka. Dan besok juga tidak ada yang akan nolong, semuanya itu tidak ada yang mau nolong. Biarkan tinilah, kartiman orang ya karpati beto, pokok nyaman, pokok seneng, tidak ngurus orang lain terganggu atau tidak. Makanya orang-orang yang soleh betul mesti hati-hati dengan ini. Banyak zalim itu bisa disebabkan dengan perkataan ya. Perilaku, apa yang kita miliki, piaraan kita, barang kita, kendaraan kita, banyak ya. Pokoknya kalau sudah membuat orang lain tidak nyaman, kemudian kita lanjutkan, itu zalim, hukumnya zalim, berbuat zalim. Wa qala ta'ala wa ma lizzalimin min waliyyin wala nasir. Allah Ta'ala berfirman, orang zalim itu tidak mempunyai kekasih dan tidak punya penolong. Jadi lihat wis, sekeliling kita wis lihat. Orang yang suka kerdiman ya pasti dijauhi orang,
pasti itu. Sekah orang itu. Omong senyaman ya, bicara seenaknya. Kalau bicara kadang orang lain tidak kasih kesempatan. Ngomong terus ya, nggak ngereblas orang lain, suruh dengarkan terus. Ini malas orang mendengarkannya. Kumpul dengan orang ini malas. Kalaupun kumpul terpaksa itu, terpaksa ngomong ngalor ngidul. Ngomong ke tok ya. Jadi zalim itu banyak bentuknya. Ya juga orang jualan bisa zalim ya. Barang lama bilang barang baru. Oh, anyar ini burung nguring. Burung nguring. Iya, diguring dua kalinya ya, dua kalinya. Kemarin digoreng, barusan digoreng lagi. Burung nguring. Atau jualan ikan. Ikan lama dibilang baru, ternyata bapak butuh ya. Pokoknya wis gatal gitu, gatal. Ini juga zalim ya. Ya tukang ceramah juga begitu, sudah tahu orang lain sakit hati ya, sudah tahu. Kalau tidak tahu ya beda ya, kalau tidak tahu, tidak sengaja. Sudah tahu itu menyakitkan orang lain. Itu juga zalim. Makanya setiap orang yang ceramah atau ngisi pengajian pasti di akhirnya itu yang hati-hati ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mesti begitu. Karena apa? Karena tidak tahu mana yang membuat orang lain sakit hati dan mana yang tidak. Yang tidak tahu. Pokoknya tidak ada unsur kesengajaan ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja memang memalukan orang lain, ya itu beda, itu sudah vonis, itu zalim. Tapi kalau tidak sengaja, tidak tahu kalau orang lain itu tersinggung, kemudian sakit hati, tidak tahu. Makanya di akhir orang ceramah atau pengajian itu kurang lebihnya saya mohon maaf, salah loponyon sepora, itu biasa, itu manusiawi. Sama halnya dengan begini ya. Orang mengajar tanpa belajar dulu, ini zalim juga kalau salah ini ya. Zalim juga, mamanya moro-moro ngajar ya, keliru, zalim juga itu. Karena apa? Karena dia ceroboh. Tapi kalau ngajar, sebelum ngajar belajar dulu, salah. Dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Ya namanya manusia, masa benar terus kan begitu. Ya salah, minta maaf. Sepenting tidak ada niatan mengajar dengan cara yang salah. Jadi belajar dulu sebelum mengajar. Jadi umpama salah, dimaafkan oleh Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau mengajar, moro-moro ngajar, salah. Sembrono, dosa berarti. Ya sama dengan itu. Wa ammal ahaditsu fiha haditsu Abi Dzarr radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi akhir babil mujahadah. Hadis-hadisnya banyak sekali, sudah dijelaskan di hadisnya Abu Dzarr yang sudah dibahas sebelumnya bab mujahadah. Hadis yang pertama, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, hindari kezaliman karena kezaliman itu nanti membuat kegelapan di hari kiamat. Jadi di hari kiamat orang yang sering melakukan kezaliman semuanya itu gelap. Orang lain terang, dirinya sendiri gelap. Kok bisa? Bisa saja. Contoh secara logika di dunia nyata. Di dunia nyata ya. Bisa jadi di akhirat itu umpamanya si A ini orang soleh gak pernah berbuat zalim. Si B sering melakukan zalim. Si A ini kehidupannya di akhirat terang terus terang. Yang B yang sering melakukan kezaliman gelap terus. Nah, kok bisa? Bisa. Apa bisa dibuktikan dengan akal nyata? Bisa. Contoh ini ya. Orang yang ada di kuburan itu kan sama dalam satu kuburan. Itu nasibnya tidak sama. Ada yang tenang di kuburan, ada yang tidak, ada yang sumpek, ada yang ingin kembali ke dunia karena tidak nyaman di dalam kuburan. Kok bisa? Bisa. Apakah bisa dibuktikan dengan di dunia nyata? Bisa. Contoh ya, contoh kehidupan nyata. Kita tidur ya, tidur bersama, umpamanya di musola atau di kamar 10 orang. 10 orang. Kumpul dalam satu tempat satu kamar. 10 orang ini pasti mimpinya beda-beda. Padahal satu tempat pasti mimpinya beda-beda. Ada yang mimpi masuk surga, ada yang mimpi masuk neraka, ada yang mimpi dapat uang banyak, ada yang mimpi dikejar anjing, macam-macam. Ya itu seperti itu nanti di kuburan, di akhirat juga seperti itu.
perasaannya nasibnya itu nggak sama. Di kuburan yang enak berarti amal solehnya banyak. Di kuburan sedih, bingung, sompek berarti di dunia amal solehnya sedikit. Sama kan ya, sama. Di akhirat juga begitu. Walaupun kumpul dalam satu tempat, sebelum masuk surga ini, sebelum masuk surga, yang amal solehnya itu banyak, mesti terang, kehidupannya enak, tenang. Tapi yang amal solehnya banyak zalimnya, malah banyak zalimnya, gelap terus itu. Gelap, dosa petang kepi. Ya tinggal pilih lah ya. Kita ini hidup di akhirat sebelum masuk surga ini mau gelap, posang apa, mau terang. Tinggal pilih, silahkan tinggal pilih. Yang mau zalim, gelap terus. Yang mau meninggalkan kezaliman, insya Allah terang terus. Makanya hati-hati, kezaliman itu bisa terjadi di mana saja, kepada siapa saja, dengan barang bentuk apa saja. Bisa perkataan, bisa sikap, bisa barang, bisa sepeda motor, hewan, binatang, piaraan kita. Pokoknya kalau membuat orang lain tidak nyaman, terus diteruskan, dibiarkan, ini berarti orang ini zalim. Entah itu ceramah juga ya, sudah tahu orang lain sakit hati, diteruskan. Nah, beda kalau sakitnya hati itu, beda umpamanya menjelaskan Al-Quran membahas tentang orang yang berzina, diteruskan sakit hati karena sering berzina umpama, ya beda, itu sakit hatinya bukan karena si penceramah, tapi karena dirinya memang tersinggung dengan ayat Al-Quran itu. Ya bukan menyinggung namanya ini kebetulan orang tersebut kena singgung Al-Quran. Wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an sabaqu dima'ahum wastahallu maharimahum, rawahu Muslim. Dan jauhi juga syuhun. Syuhun ini lebih bakhil daripada bakhil. Jadi syuhun ini rajanya cerai ya. Cerai. Rajanya pelit. Nah, ini kalau bakhil itu pelit kepada orang lain. Kalau syuhun bukan hanya pelit kepada orang lain, juga pelit kepada dirinya sendiri. Contoh, ini contoh, kuat beli sandal, kuat beli baju yang bagus untuk ibadah, ndak beli. Pancet coba itu toh ya. Itu namanya syuhun ya. Kuat beli songkok, beli sarung, beli sepeda motor umpamanya yang bagus, tapi bukan untuk sombong-sombongan ya. Kuat untuk ibadah, untuk sholat dan lain sebagainya, tapi tidak beli. Ini syuhun. Atau begini, kalau begini tidak beda ya. Saya tidak mau beli mobil baru atau sepeda motor baru. Kenapa? Sebenarnya saya mampu. Tak koi rampok orang, nah beda itu beda. Karena mau menghindar dari kejahatan. Tapi kalau niatnya itu keng eman ya, tidak mau beli sarung, mau kena yang baru, punya uang tapi tidak mau beli, namanya syuhun ya. Pelit kepada orang lain juga kepada dirinya sendiri. Nah begini, ini orang dahulu sebelumnya kita ini rusak gara-gara suhun juga. Saking suhunnya sampai saling membunuh, saling saling carok lah. Gara-gara saling pelit ya, saling suhun. Wastahallu maharimahum, dan membuat halal maharimahum, barang-barang haram-haram yang ada di mahramnya. Contohnya begini ya. Barang yang ada di mahramnya itu haram, umpama ini contoh, ini segera contoh suami istri yang haram kan tidak boleh digarap bagian belakangnya, itu tidak boleh kan, haram. Kalau depannya kan boleh digarap dari situ, itu namanya ini menghalalkan barang haram yang ada di mahramnya. Jadi menggarap dari belakang itu tidak boleh. Maksudnya yang dari belakang itu pas duburnya ya, amit ya. Tapi kalau dari belakang dengan cara sujud tapi tepak ke farjinya itu halal juga. Cuman cara pemakaiannya yang beda. Yang maksudnya haram itu yang dubur yang sodomi, di sodom. Itu yang haram. Kalau sujud, bawahnya ini yang perempuan suruh sujud, dianu dari belakang ya tidak apa-apa, halal. Itu Quran sudah jelas. Nisa'ukum harsul lakum, perempuan itu adalah sawah kalian semua. Fatu harsakum, maka lakukanlah sawah kalian annasyitum, sesuai selera kalian. Terserah ya, mau miring, mau depan, mau duduk, terserah. Pokoknya tepak kalau bang yang depan itu, yang farjinya itu, walaupun kalak dari bodi tidak apa-apa itu ya.
Ayat ini menegaskan ya, ini Quran ya, saya bukan porno ya, Quran. Biar kita ini umpamanya mau gaya apapun boleh ya. Pokoknya petepak kebulungan si ada, cek petepak bulungan yang dubur itu. Dari gaya apa saja boleh ya. Gaya duduk, berdiri, mau tungkang, monggo. Al-Quran menjelaskan boleh. Karena apa? Al-Quran itu menolak anggapan orang-orang kafir dulu itu, mengatakan orang kalau menggarap istrinya dari belakang itu hukum apa? Hasil anaknya itu juling ya, matanya juling. Yang hitam itu ke kanan, satunya ke kiri, ya itu juling. Atau ke kiri semua, atau pok ya, atau pok di depan semua, di tengah semua. Itu anggapannya orang kafir begitu. Jadi orang perempuan yang digarap suaminya dari belakang dengan cara sujud itu, kemudian hasilnya anaknya juling. Nah, dibantah, ditolak oleh Al-Quran dengan ayat tadi. Nisa hukum harsul lakum, lakukan perempuan itu adalah sawahmu, fatu harsakum anas itu maka lakukan sesuai selera kamu. Boleh ya, kalau tungkang boleh ya, kalau toju boleh ya, pokoknya petepak kalau bang siada ya, nah, begitu. Bongkuan nih kak. Bongkuan ini sungguhan, ini ya, serius ini maksudnya ayat di sini wastahallu apa, hadis ini wastahallu maharimahum, mereka itu membuat halal barang yang haram dilakukan kepada mahramnya. Ya ini tadi itu kan haram disodom dari belakangnya itu duburnya. Kalau farjinya ada apa-apa, diambil dari mana saja ya. Kalau mereng boleh, berdiri boleh, duduk boleh, terserah, dari belakang juga boleh ya. Pokoknya tepat sasaran ya. Jangan luput dari sasaran. Jadi agama itu ya seperti ini, harus dijelaskan biar orang nggak salah paham. Bagaimana kalau melakukan itu? Ya zalim juga ya, dari belakang disodom. Zalim itu namanya. Zalim ya, melakukan apa, meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Yang tepat rumah ya tepakah kepada sasarannya. Tidak zalim itu. Pahala. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.